Denmark adalah negara monarki konstitusional di Eropa Utara dengan ibu kota di Copenhagen. Negara ini memiliki penduduk sekitar 6 juta jiwa. Denmark terletak di semenanjung Jutland dan sejumlah pulau, serta mencakup wilayah otonom Greenland dan Kepulauan Faroe. Denmark dikenal sebagai negara maju dengan ekonomi berbasis industri modern, energi terbarukan, perkapalan, pertanian, dan jasa. Sistem kesejahteraan sosial yang baik, pendidikan gratis, serta standar hidup tinggi menjadikan Denmark sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia, sekaligus berpengaruh dalam bidang lingkungan, budaya, dan inovasi global. Paradigma yang digunakan Denmark adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan di Denmark menekankan pembangunan hijau dan berkelanjutan yang diikat oleh hukum berbasis sains, serta mendorong transformasi ekonomi. Melalui Climate Act 2019, Denmark menargetkan penurunan emisi 70% pada tahun 2030 dibandingkan 1990 dengan evaluasi 5 tahunan dan program aksi tahunan di sektor energi, transportasi, pertanian, hingga penggunaan lahan. Pembangunan dilakukan secara integratif lewat Committee for the Green Transformation dan kemitraan iklim dengan dunia usaha serta diawasi oleh Danish Council on Climate Change yang independen. Transparansi juga dijaga dengan laporan dampak global, termasuk emisi dari penerbangan dan pengiriman. Paradigma ini bukan hanya soal mitigasi iklim, tetapi juga mendorong inovasi dan industri hijau seperti energi angin yang kini menjadi kekuatan kompetitif Denmark. Denmark menerapkan pendekatan top-down dalam kebijakan iklim melalui Climate Act yang menetapkan target nasional pengurangan emisi yaitu 70% pada tahun 2030 dari level 1990 dan 50-54% pada 2025. Pemerintah pusat memiliki kewenangan besar untuk menetapkan target baru setiap 5 tahun dengan perspektif 10 tahun ke depan dan target tersebut tidak boleh lebih rendah dari sebelumnya. Setiap tahun, pemerintah wajib menyusun program aksi iklim serta melaporkannya kepada parlemen tentang perkembangan dan pencapaiannya. Untuk memastikan pengawasan, dibentuk 5 Radet atau Dewan Iklim yang berfungsi memberi masukan serta menilai apakah kebijakan pemerintah sudah cukup untuk mencapai target yang ditetapkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa arah pembangunan ditentukan dari level pusat dengan regulasi dan mekanisme yang mengikat. Bagaimana sih pertumbuhan ekonomi di negara Denmark? Jadi, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat dilihat dari indikator PNB atau GNP dan PDB atau GDP. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi negara tersebut, dapat dilihat dari data GDP dan GNP negara Denmark. Faktor yang menyebabkan kenaikan pada PNP dan PDB di negara Denmark yaitu adanya teknologi canggih yang dapat meningkatkan produktivitas barang atau jasa dan bisa juga meningkatkan kinerja ekspor sehingga permintaan semakin meningkat serta hasil produksi semakin meningkat juga sehingga pendapatan menjadi naik. Kebijakan dari pemerintah Denmark juga dapat membuat pajak terkelola dengan baik sehingga memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk menginvestasikan untuk peningkatan ke sektor pendidikan dan kesehatan dan dapat mendukung produktivitas tenaga kerja. Sehingga pertumbuhan ekonominya juga akan meningkat seperti yang telah disajikan pada data berikut. Dan dilihat dari data juga, PNB pada tahun 2019 ke 2020 serta PDB pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan ekonomi. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah permintaan yang menurun, yaitu daya beli masyarakat yang berkurang dan menurun pada saat itu juga. Denmark juga mengalami inflasi singkat yang dimana menyebabkan kenaikan suku bunga yang mempengaruhi penurunan modal pada perusahaan yang berdampak juga pada penurunan produktivitas sehingga menyebabkan pendapatan menjadi menurun. Namun, itu tidak berlangsung lama karena Denmark dapat menangani krisis ekonomi itu dengan bijak. Tahun 2019 hingga 2023 dilihat dari nilai koefisiennya adalah ketimpangan rendah. Maksudnya, yaitu pemerataan pendapatan cukup baik, meskipun tidak merata sempurna. Faktor yang dapat menaikkan pendapatan per kapita yaitu dengan PNB atau PDB, yang mengalami kenaikan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk yang tidak signifikan, atau kenaikannya tidak drastis. Faktor yang dapat menurunkan pendapatan per kapita
yaitu PNB atau PDB, mengalami penurunan dan jumlah penduduk naik signifikan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Denmark pada tahun 2023 mencapai 0,962, meningkat dari 0,952 di tahun 2022. Angka ini menempatkan Denmark sebagai kategori sangat tinggi dan juga menjadi pencapaian tertinggi sejak tahun 1980. Jika dibandingkan rata-rata IPM Denmark sejak 1980 hingga 2023 adalah sekitar 0,887 dengan nilai terendah 0,781 di tahun 1980. Peningkatan yang konsisten menunjukkan bahwa masyarakat Denmark memiliki kualitas hidup yang sangat baik, mulai dari umur harapan hidup yang panjang, akses pendidikan yang merata, hingga standar pendapatan yang tinggi. Bila dibandingkan dengan rata-rata dunia yang hanya sekitar 0,744, Denmark jauh lebih unggul, sehingga mencerminkan keberhasilan negara ini dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh. Angka harapan hidup di Denmark tergolong tinggi, yaitu sekitar 79,9 tahun untuk laki-laki dan 83,7 tahun untuk perempuan pada periode 2023 sampai 2024. Data ini menunjukkan bahwa perempuan di Denmark umumnya hidup lebih lama dibandingkan laki-laki dengan selisih hampir 4 tahun. Sebuah pola yang juga terlihat di banyak negara maju. Tingginya angka ini mencerminkan kualitas sistem kesehatan, gizi, sanitasi, serta kondisi sosial ekonomi yang baik sehingga masyarakat dapat menikmati usia hidup yang panjang. Selain itu, keberhasilan Denmark dalam pengelolaan layanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan kesejahteraan secara umum turut mendukung tercapainya harapan hidup yang relatif stabil dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Di Denmark, angka kematian bayi sangat rendah, yaitu sekitar 3 bayi meninggal dari setiap 1000 kelahiran hidup. Artinya, hampir semua bayi yang lahir bisa bertahan hidup sampai usia 1 tahun. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata dunia yang masih lebih tinggi. Dulu sekitar tahun 1960, angka kematian bayi di Denmark masih sekitar 20 bayi dari 1000 kelahiran. Tapi sekarang menurun drastis. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan di Denmark yang sangat bagus. Mulai dari pemeriksaan kehamilan, perawatan setelah melahirkan, gizi yang cukup, imunisasi, sampai kebersihan lingkungan. Jadi, bisa dibilang Denmark berhasil menjaga kesehatan ibu dan bayi, sehingga angka kematian bayi tetap sangat rendah. Di Denmark, hampir semua penduduknya bisa membaca dan menulis, dengan tingkat mulai huruf mencapai sekitar 99%. Untuk usia 15 tahun ke atas, angka ini berlaku hampir sama untuk laki-laki maupun perempuan, yang menunjukkan bahwa akses pendidikan di sana merata dan tidak membedakan gender. Hal ini menandakan kalau sistem pendidikan di Denmark sangat baik dalam memastikan warganya bisa memiliki kemampuan dasar literasi. Namun, survei dari OECD menunjukkan masih ada sekitar 18% orang dewasa yang kemampuan bacanya masih rendah, hanya bisa memahami teks sederhana, sementara sekitar 15% lainnya punya kemampuan literasi yang sangat tinggi. Jadi, meskipun hampir semua orang di Denmark sudah melek huruf, tetap ada tantangan dalam meningkatkan kualitas literasi, supaya lebih banyak orang bisa menguasai bacaan yang lebih rumit dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari.